Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumi yulqillahu nida. Amma ba'du, faqala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Syekh Sa'id Hawa rahimahullahu ta'ala, wa adamallahu naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Thumma inna likulli asrin amradahu, famin amradi asrina ma asyarat ilaihin nususu, kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ilmin yurfa'u minal ardi al-khushu'u, akhrajahu at-Tabrani bi isnadin hasanin. Wa fi riwayati Abu Dawudin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili wa la yaqdhifanna fi qulubikumul wahna hubbud dunya wa karahiyatul maut. Fa anta tara anna asrana hadha huwa al-'asr alladhi qalla fihi al-khushu'u wa kasura fihi hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Fal 'alimu alladhi la yanjahu fi izalati hadhihi al-amradi hadduhu minat tajdidi qalilun, fala budda lil 'alimi ayyam talika nasiyatal qudrati ala mithli hadha bihaitsu yuhissu bidzalika kullu man tatalammadu alaihi, wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bisa merasakan kekhusyuan melaksanakan saum selama hampir 1 bulan. Kita senantiasa berharap semoga ibadah saum Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan hari Ahad yang lalu sudah dijelaskan bahwasanya tazkiyatun nafas ini merupakan spirit atau nyawa dari dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, tidak terkecuali dakwah yang dilakukan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bukan semata-mata tentang tata cara beribadah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita spirit dari ubudiyah. Kalau Islam ini hanya dilihat dari tata cara ibadah, maka kemungkinan besar orang Jawa itu tidak akan pindah menjadi Muslim.
kalau yang diajarkan hanya tata cara beribadah. Kenapa begitu? Karena kalau yang diperkenalkan kepada orang Jawa bahwasanya Islam itu mengajarkan puasa 1 bulan, maka orang Jawa sudah kuat puasa berbulan-bulan. Orang Jawa itu punya tradisi namanya puasa pati geni. Puasa pati geni itu adalah puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama kurang lebih 40 hari. Melakukan topo broto, kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Yaitu melakukan satu kegiatan yang namanya manunggaling kawula Gusti. Apa itu manunggaling kawula Gusti? Yaitu bersatunya antara hamba dengan Tuhannya. Sampai pada satu level orang Jawa itu lebih memilih mati dalam keadaan mukso dibandingkan mati dikubur. Mukso itu hilang raganya. Sebagaimana yang diyakini pada diri Patih Gajah Mada, yaitu Perdana Menteri Majapahit. Nah, kalau yang dijelaskan tentang agama hanya dari tata cara beribadah, kata orang Jawa, kita sudah sanggup puasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu orang Jawa. Dan ini memang ditunjukkan oleh peradaban Jawa yang luar biasa. Tetapi kenapa orang Jawa kemudian tertarik memeluk Islam? Mereka bukan semata-mata tertarik karena konsep ketuhanan, tetapi juga mereka tertarik dengan implikasi. Apa itu implikasi? Akibat dari yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Jawa melihat bahwasanya Islam ini bukan semata-mata mengajarkan tata cara beribadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang beradab. Manusia yang beradab itu manusia yang mengamalkan nilai-nilai ketuhanan di dalam perilakunya sehari-hari. Sehingga orang yang beragama itu dalam pandangan Islam bukan saja dia sanggup melakukan ritual-ritual, tetapi juga sanggup untuk menghargai sesama. Terutama ketika itu di Jawa berlaku hukum namanya hukum kasta. Ada kasta yang tertinggi namanya kasta Brahmana, kemudian ada kasta kesatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Nah, sistem sosial yang diperkenalkan oleh agama Hindu ini menurut orang Jawa dirasakan tidak adil. Maka kemudian para penyebar Islam memperkenalkan bahwa di dalam ajaran Islam, orang yang dipandang mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah meskipun dia berasal dari keturunan Buddha. Nah, ini yang membuat orang Jawa itu tertarik. Lalu kemudian ketika mereka khawatir bahwa keislaman ini akan menghilangkan identitas sebagai orang Jawa, Sunan Kalijogo menjelaskan satu prinsip, lungguh no jowone lakon ono syariate. Bahwa identitas sebagai orang Jawa itu tidak akan hilang dan tidak akan luntur karena menjadi seorang muslim. Syariat tetap dijalankan, tetapi identitas Jawa tetap melekat. Maka orang Jawa tetap menggunakan nama Jawa meskipun mereka muslim. Hanya saja nama-nama yang tidak pantas itu tidak digunakan. Seperti nama Mahesa. Kenapa nama Mahesa nggak pantas digunakan? Karena Mahesa artinya kebo. Dan manusia itu tidak bisa disamakan dengan kerbau, kecuali manusia yang nggak pernah sholat. Ya, pernah ada obrolan dulu kebo katanya bisa ngomong sama petani.
Ketika terdengar azan, Kebo nanya, azan zuhur. Pak Tani, itu suara apa? Itu azan, gitu kan? Terus kemudian Kebonya nanya lagi, azan itu apa? Panggilan sholat. Oh, gitu. Pak Tani sholat nggak? Enggak. Sama, kalau gitu sama saya. Ya kan? Begitu dengar azan asar, Kebo nanya lagi, kok ada azan lagi Pak Tani? Apa itu? Sholat apa? Itu sholat asar. Pak Tani sholat asar nggak? Enggak. Oh, kalau gitu sama kayak saya. Makanya itu dibilang kalau manusia itu nggak sholat berarti sama dengan Kebo, Mahesa, kan gitu. Jadi nama-nama yang tidak pantas itu kemudian diganti dengan nama-nama yang pantas. Maka orang Jawa dulu mengganti namanya dengan nama Salimin, artinya orang yang selamat. Ya, Sugeng diganti dengan selamat. Kenapa? Karena selamat itu mencakup dunia dan akhirat. Sedangkan Sugeng itu hanya di hari raya, namanya Sugeng Riyadi. Betul kan? Sugeng Riyadi itu artinya selamat hari raya. Sugeng Riyadi atau Sugeng Rioyo. Maka lebih tepat namanya selamat. Karena nama selamat itu rupanya dipakai pula oleh Neil Armstrong. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Gitu kan? Dan selamat itu sampai kemana-mana. Dia sampai di Amerika dengan selamat. Jadi walaupun selamat nggak punya duit, dia nyampe ke bulan, nyampe ke Amerika. Karena namanya selalu disebut. Nah itu sebagai bukti bahwa orang Jawa merasa nyaman. Bukti bahwa Islam itu bukan semata-mata mengajarkan tata cara ibadah. Nah yang sekarang terjadi adalah ketika kita memahami Islam atau melihat Islam, Islam ini dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah. Urusan sholat ya sholat, urusan maksiat ya maksiat. Ada orang berpikir tentang negara, nggak perlu pakai cara pandang agama. Ya negara ya negara, nggak usah bawa-bawa agama. Padahal di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Ta'ala itu menyebut secara jelas, ya ayyuhalladzina amanudkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Jadi Islam itu bukan cuma dilihat dari urusan sholatnya, tapi Islam juga harus dilihat dari urusan muamalahnya. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjangkau urusan muamalah, tidak mungkin Rasulullah itu mengatakan sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, bahwa nanti menjelang akhir zaman umatku itu tidak akan bisa menghindari dari praktek riba, bahkan debu dari riba. Jadi umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman akan sulit menghindari dirinya dari praktek riba, bahkan sulit menghindari dirinya dari debu riba. Padahal Rasulullah menjelaskan dosa orang yang melakukan riba itu lebih buruk daripada dosa orang yang berzina dengan ibunya. Berzina dengan orang tua itu bukan dosa besar lagi, tapi menjijikkan, lebih besar daripada dosa berzina. Riba lebih berat daripada itu. Nah sekarang apa yang tidak bisa kita hindari dari riba? Semuanya kita nggak bisa hindar dari riba. Beli rumah ada praktek riba. Di mana praktek ribanya? Di cicilan itu. Semua barang, merek barang di rumah kita pasti ada kali-kalinya. Rumah 60 kali bayar. Mobil 60 kali bayar. Lemari 30 kali bayar. Kursi 20 kali bayar. Katok celana dalam 5 kali bayar. Kan gitu kan. Jadi semuanya itu ada riba. Bahkan sampai piring yang kita pakai untuk makan itu ada debu riba. Nah ini menegaskan bahwa Islam ini juga menjangkau aspek-aspek seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu ingin kita ini hidup bersih.
Ya kan? Atau dalam bahasa yang lebih umum lagi, Rasulullah itu ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat. Di dunia selamat dari fitnah, di akhirat selamat dari fitnah. Nah, karena itu tazkiyatun nafas ini menjadi tema penting di dalam risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau membacakan ayat, baru kemudian beliau melakukan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Mensucikan diri mereka, diri para sahabat dari kotoran-kotoran jiwa. Dalam makna yang lebih keren lagi, Rasulullah itu bisa membangun motivasi sahabat menjadi berubah. Maka kita lihat di dalam sejarah bagaimana Umar yang dulu dikenal sebagai raja minuman keras, raja mabok, itu bisa berubah total setelah mengikuti risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Umar itu pernah jadi raja mabok, maka ketika Umar menjadi khalifah, beliau memutuskan satu hukum bahwa orang yang meminum minuman keras itu tidak cukup dicambuk sebanyak 40 kali. Tapi harus dicambuk sampai 100 kali. Kenapa hukumannya diperberat? Kata Umar, saya ini pernah mabok. 40 itu nggak kerasa. Tapi begitu 100 kerasa. Maka cambuk dia sampai 100 kali. Ada kesan Umar ini mengubah hukum Nabi? Tidak. Tapi Umar melihat bahwa hukum itu harus punya efek jerak. Karena Umar dulu pernah merasakan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bisa berubah total karena proses tazkiyah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Said Hawa ini di dalam narasinya beliau mengatakan inna likulli asrin amradahu. Setiap masa itu pasti ada penyakit yang melanda umat. Famin amradi asrina, adapun penyakit umat Islam pada masa sekarang ini ma'asyarat ilaihin nususu, yaitu penyakit sebagaimana disebutkan di dalam nas atau di dalam teks hadis. Apa itu? Yang pertama, dalam riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan awwalu ilmin yurfa'u minal ardi. Awwalu ilmin, ilmu yang pertama kali yurfa'u, diangkat, minal ardi, dari muka bumi ini. Apa ilmu yang pertama kali hilang? Yaitu al-khusyu'u, ilmu tentang khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu bukan konsentrasi. Konsentrasi itu bagian dari cara kita membangkitkan kekhusyuan. Tapi khusyuk itu maknanya adalah ketundukan. Bahwa sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang melahirkan ketundukan. Jadi kalau diperintah manut, itu namanya khusyuk. Ini sholatnya pengen khusyuk, diperintah ngeyel, berarti belum khusyuk. Ada yang bilang khusyuk itu kalau sholat nangis. Loh iya, memang ada yang sholatnya nangis, tapi karena kelingkingnya diinjek sama yang diri di sebelah. Ya kan? Karena ada orang sholat bukan nyari khusyuk, dia cari kelingking orang gitu. Kurang panjang, akhirnya dia jadi penjaga gawang. Ya, jadi ilmu yang pertama hilang itu adalah ilmu tentang kekhusyuan. Maksudnya tentang ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hatinya itu masih begini. Ada orang sholat sampai dikatakan di dalam ucapan orang Arab, rubba mim musallin, banyak orang yang sholat. Wajabhatuhu muswaddatun, sampai ininya hitam. Wa qalbuhu ka Fir'aun, tapi hatinya seperti Fir'aun. Ya, bengis, kejem sama orang. Kalau udah beda pendapat, wah bukan cuma tangan yang nunjuk, kursi juga bisa kelempar itu. Ya kan? Dia nggak suka sama orang yang beda pendapat sama dia. Itu yang dibilang banyak orang yang sholat ininya sampai hitam, tapi hatinya seperti Fir'aun. Tidak ada belas kasih kepada orang lain. Nah, itu artinya belum sampai di level khusyuk. Padahal makna dari simahum fi wujuhihim
min atharis sujud, sebagaimana disebut di dalam Quran surat 48 surat Al-Fat itu, tampak pada wajah-wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Maksudnya adalah orang yang sujud itu adalah orang yang tawadhu, orang yang hatinya itu merendah. Tawadhu dari kata tawadhu'ah, artinya meletakkan hatinya, dia enggak tinggi hati, bukan tawadu. Kalau tawadu, tahu warna duit, beda itu. Ada tawadhu, ada tawadu, yaitu tahu warna duit. Dia mau orangnya tawadu, Ustadz tawadu itu tahu warna duit, yang gitu kan. Jadi yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud itu, orang yang sering sujud itu wajahnya teduh wajahnya, ya, tidak pernah mendongakkan mukanya ke atas begini kayak ada pisaunya di sini, tapi wajahnya selalu tunduk, menunjukkan bahwa saya ini bukan siapa-siapa, ya kan, di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. I am nobody, saya bukan siapa-siapa. Jadi kalau orang itu sholatnya benar, itu dia tidak merasa sebagai somebody, tidak pernah merasa sebagai seseorang. Hormatin dong, nggak tahu apa siapa saya, kan begitu kan. Itu merasa dirinya sebagai somebody. Maka para ulama itu yang tawadhu, dia tidak pernah merasa bahwa dia itu orang paling alim sejagat raya, enggak merasa sebagai orang yang paling alim se-Indonesia raya, pokoknya se-Indonesia kamu yang paling alim, enggak. Dia tetap merasa bahwa saya ini pasti ada salahnya, ya kan. Ada satu ulama yang saya kagumi itu Gus Baha namanya, Kiai Bahauddin Nur Salim. Kiai Bahauddin Nur Salim itu kemana-mana pakaiannya begitu aja, baju putih gitu kan, pakai sarung. Diundang ngaji di Surabaya, beliau berangkat naik bus dari depan rumahnya, bis Indonesia Raya, ya kan, Pati sampai Surabaya. Ketika beliau ditawarin, nanti tak jemput Gus, nggak usah, nanti jemputnya di Bungurasi aja, di terminal bis. Dia naik bis bareng dengan santrinya, pakai baju putih, pakai sarung, naik bis, diri di atas pegangan itu dari Rembang sampai Surabaya. Tapi nggak begini terus, begitu kursi kosong dia duduk kan gitu kan. Ya kalau begini terus lama-lama otot bisepnya itu gede gitu kan, karena dia megang begini terus. Itu ketawaduan itu. Diundang susah. An-Nur ngundang Gus Baha belum tentu mau. Kenapa? Wong aku ini nggak mau jadi terkenal kok. Nah terus kenapa kalau diundang orang lain mau? Itu yang ngundang dapat amanah dari bapaknya beliau. Jadi karena yang ngundang itu teman bapaknya, dia menghormati bapaknya, bukan menghormati yang ngundang. Diundang Prof. Quraish Shihab sebenarnya beliau nggak mau. Tapi karena gurunya yang memerintahkan, yaitu Kiai Maimun Zubair, mengko nanti kalau Pak Quraish ngundang, kamu harus penuhi undangannya. Akhirnya karena gurunya yang ngomong, dia hormat kepada gurunya. Itu artinya apa? Menunjukkan ketawaduan, bahwa dia nggak mau populer, nggak punya tim manajemen. Kalau sekarang, kalau Ustadz udah terkenal punya manajemen. Pak Arif nanti kalau menghubungi saya, coba ngomong sama manajemen saya Pak Arif. Kan begitu kan misalnya. Nanti ditentukanlah, ya, apa yang ditentukan, hampersnya apa, readersnya apa. Pak Arif, Pak Ustadz Abdi itu nggak suka minum kopi kalau nggak nasgitel, panas, legit, kental. Catat kan gitu kan, ini readersnya kan gitu kan. Kalau diundang dia mau nanti parselnya jangan buah-buahan yang dibeli di pasar gandul. Ya kan? Kenapa? Di gandul nggak ada pasar. Kan gitu kan? Kalau bisa belinya yang di Fresh Mart. Kan misalnya gitu. Itu riders kan begitu. Nggak gitu. Jadi Gus Baha itu nggak punya yang namanya manajemen. Yang undang, yang ngatur siapa? Yang ngatur jadwal adiknya. Dan yang menariknya lagi, orang sudah sepopuler itu nggak punya HP Android. Dia punya HP jadul, HP yang pencet tombol, dan itu dibuka sehari sekali, yaitu ba'da sholat asar.
ya kan, nggak punya medsos. Kenapa? Kata beliau begini, yang namanya dakwah itu, yang namanya kebaikan, nggak perlu kita ngoyo-ngoyo supaya orang tahu kita menyebarkan kebaikan. Nanti Allah sampaikan sendiri kebaikan itu. Akhirnya orang datang, ya kalau mau ngaji ke rumah, silakan mau bahas apa, tafsir, bahas fikih, datang ke rumah saya di Narukan Rembang. Akhirnya level B Jenderal Bintang 4 Kapolri ngaji ke Gus Baha. Kapolri Muslim bukan? Bukan ya? Tapi ngaji kan gitu kan? Kita doakan semoga dapat hidayah. Tiba-tiba datang, aku mau dengar pengajiannya Gus Baha, disambut. Bisa jadi itu menjadi asbab datangnya hidayah. Dibanding kita ngatain orang kafir, belum tentu dia terbuka hatinya. Tapi ini datang langsung. Diminta ceramah di Mabes, nggak mau datang beliau. Kenapa? Ya Pak Kapolri kalau mau dengar ceramah saya datang aja ke rumah. Nanti saya jelasin Islam itu apa. Itu menunjukkan ketawaduan. Itu pun dia masih khawatir dibilang tawadu. Saya khawatir dibilang tawadu, tiba-tiba muncul ujub bangga kepada diri saya sendiri. Bukan cuma Gus Baha, dulu di Saudi ada seorang mufti namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mufti Saudi Arabia, buta, beliau dari kecil buta, tapi hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Dalam satu majlis di Madinah Al-Munawwarah, itu MC-nya menyebutkan kita akan mendengarkan tausiah dari al-alim, al-allamah, al-arif billah, mufti zamani. Orang Arab tuh kalau muji orang, ngangkat orang tuh begini orang Arab tuh. Nggak Arab asli pakai sod, maupun Arab golkar, yaitu Arab golongan keturunan Arab. Yang namanya orang Arab tuh kalau ngangkat, wah luar biasa. Kita kalau mau beli sarung, Masya Allah Ji, cocok buat ente, Masya Allah, gitu kan. Ente pakai sarung ini, udah makomnya kayak ulama. Wah, itu orang Arab. Beli peci, wajib, Masya Allah, cocok buat ente, zen, cakep. Nggak mahal buat ente, 5 juta aja buat ente. Ente pasti sanggup lah, kan gitu. Udah ngangkat-ngangkat, tahu-tahu getok harga mahal. Itu orang Arab gitu. Saya paham itu, karakternya orang Arab. Ngangkat-ngangkat, wah. Ini mufti Saudi ini diangkat-angkat. Al-alim, al-allamah. Al-allamah itu apa? Orang yang ilmunya banyak. Di atasnya alim namanya allamah. Yaitu orang yang ilmunya banyak. Semua ilmu dia kuasai. Ya kan? Al-alimur rabbani, al-allamah, mufti zamani, mufti yang terhebat pada zamannya. Apa kata beliau? Gak usah terlalu lebay, kalau bahasa kita begitu. Ya kan, gak usah terlalu lebay. Saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Saya ini masih seorang manusia yang kadang saya melakukan perbuatan dosa. Itu ungkapan ketawaduan seorang ulama. Di ulama itu dia menunjukkan ketawaduan. Cuma kadang-kadang masyarakat kita kalau ada orang tawadu diinjek, itu masalahnya itu. Ya kan, ada ustadz mencoba tawadu datang ya ngisi pengajian di masjid pakai Vespa, ya kan, Vespa Super tahun 74, itu nggak dianggap, nggak direken. Siapa itu ustadz? Oh, pantesan kan gitu kan, susah motornya aja Vespa, berarti nggak sanggup dia beli Ninja, kan gitu kan. Dulu saya pakai Vespa, nggak dianggap Pak. Datang ke pengajian, orang nggak ada yang tahu Pak. Mana ustadznya? Padahal saya ada di sebelahnya. Ustadznya mana? Kan gitu. Itu motor butut, motor siapa itu? Kan begitu. Tapi begitu bawa Innova Pak, yang cium tangan bolak-balik banyak Pak. Saya bilang, ntar gue besok bawa S500 Mercy. Coba aja, kaki dicium. Itu orang kita Pak. Jadi melihat orang itu sederhana, diinjak bener-bener. Tapi begitu yang datang, waduh bawa BMW, Mercy, S-Class, S500, standar presiden. Wah ini baru nih, ulama. Jadi kalau bentereng disebut ulama. Saya punya guru, ahli fikih, Masya Allah. Alim, nggak terkenal. Nggak terkenal. Nggak pernah muncul di TV. Nggak pernah. Nggak pernah mau beliau. Alim. Gurunya para ustadz, gurunya para kiai. Namanya Kiai Soleh Rohmani.
Ya, pengajiannya itu yang hadir kebanyakan para ustadz dan para kiai. Beliau master dari Makkah Al-Mukarramah. Tapi lulusan Mekah zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kenapa saya menegaskan zaman dulu? Zaman dulu itu masih banyak jagoannya. Ya, di Mekah, di Mesir zaman dulu jagoannya masih banyak. Kalau bahasa orang Arab, singanya masih banyak. Artinya pentolan-pentolan ilmunya masih banyak. Tahun 70 di Mekah itu ada seorang ulama hadis dikasih julukan Amirul Mukminin. Apa itu Amirul Mukminin? Seperti khalifah, yaitu pemimpin ulama hadis. Namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Pengajar di Masjidil Haram disebut sebagai Amirul Mukminin. Jadi ngomong hadis sama dia nggak boleh sembarangan. Karena hafal ribuan hadis. Namanya Syekh Umar Hamdan. Meninggal di umur 90 tahunan. Nah ini Kiai Soleh Rohmani murid dari Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Ngajinya bukan sama orang sembarangan. Itu sampai hari ini nggak punya handphone. Guru saya itu. Dibeliin handphone nggak mau. Nggak punya handphone. Cuma ada telepon rumah. Jadi kalau mau ngasih tahu jadwal pengajian, orang telepon rumahnya. Masih kayak zaman dulu Pak, telepon kabel tuh. Ya kan, kering diangkat. Masih begitu. Dan kemana-mana ta'lim itu naik motor. Motor bebek kesayangannya. Padahal muridnya yang kaya banyak. Tapi beliau bilang nggak usah. Kenapa? Makin banyak pemberian, makin berat pertanggungjawaban. Makin banyak pemberian, makin berat pertanggungjawaban. Jadi beliau dikasih, nggak mau, udah nggak usah. Kasih mobil Kiai, nggak usah, jangan kasih mobil. Kenapa? Berat bayar pajaknya. Ntar aneh yang bayarin, aneh nggak mau ngerepotin orang. Nah begitu. Saya tidak mau bikin repot orang. Kenapa? Supaya nanti di yaumul kiamah hisab saya ringan. Jarang Pak, orang kayak begitu. Kita dikasih mobil seneng ya Pak ya. Kasih Pajero, alhamdulillah, Masya Allah. Kalau bisa ada 10 yang begini kan. Kita jualan Pajero kan gitu. Ada ustadz yang kerjanya mintain harta orang. Sedekah, sedekah, sedekah. Ya kan? Ibu yang punya gelang, sini Bu, sedekah Bu. Ya kan? Nanti insya Allah ibu dapat pahala. Jadi orang ngaji sama dia jadi bangkrut Pak. Kenapa? Karena setiap ngaji dimintain hartanya. Itu Pak Haji yang duduknya di belakang, coba yang punya mobil Mercy Pak. Sedekahin Mercy-nya Pak. Nanti insya Allah Allah datengin 700 kali lipat. Dia mikir lagi, ini juga cicilan baru 2 bulan dibayar kan gitu kan. Gimana nanti 700 kali lipat. Ya Allah. Ini beliau Masya Allah. Guru saya Kiai Soleh Rohmani. Jadi yang hilang ilmu sekarang ini adalah ilmu tentang kekhusyuan. Ketundukan. Terus apalagi di dalam hadis disebutkan walakinnakum ghusaun ka ghusaa'is sail. Kita ini kata Nabi di akhir zaman, umat Nabi akhir zaman banyak seperti banyaknya buih di lautan. Gampang diombang-ambing. Kita pakai logika begini aja. Ini kan negara Arab kaya semua tuh. Qatar kaya, Emirat kaya, Saudi kaya, Bahrain kaya, ya, Oman kaya. Sebut 5 negara Arab yang kaya, ini 5. Mereka bisa nggak sebenarnya itu beli kapal induk? Bisa. 5 negara Arab ini, ya kan, bahasanya sama, bahasa Arab. Agamanya sama, agama Islam. Duitnya sama-sama banyak. Menghancurkan Israel bisa nggak sebenarnya 5 negara ini? Bisa. Saudi Arabia kemarin baru nyumbang Amerika 1,4 triliun dolar. Pangeran Muhammad bin Salman baru ngasih duit itu Donald Bebek 1,4 triliun. Kan kalau ngomong kan wek kayak bebek gitu. Ya, 1,4 triliun dolar itu digelontorkan oleh Saudi ke Amerika. Artinya apa? Amerika butuh uangnya Saudi. Ini kalau kita usut, itu uang 1,4 triliun dolar, uangnya dari mana? 40% dari haji dan umroh, kita juga yang ngasih duit. Tapi kenapa 5 negara Arab ini tidak bisa menaklukkan Israel?
Kenapa tidak bisa menaklukkan Yahudi? 5 negara Arab ini bersuara, Israel keluar dari Palestina. Kalau enggak, umat Islam sedunia kita bayarin buat nyerang kamu. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak mau melakukan? Selalu dicari alasannya, itu karena pejuang Palestina begini. Bilang aja takut, kan gitu kan? Bilang aja nggak mau, kan gitu kan, makai ngomong ini itu. Kalau kita bicara bahwa Baitul Maqdis harus dibebaskan, selesai itu cerita. Tapi kenapa tidak bisa? Ini yang disebut walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kita ini banyak tapi bisa diombang-ambing. Banyak di Indonesia bisa diadu domba. Padahal domba aja udah nggak mau diadu. Berarti kan kita lebih bodoh dari domba. Kita banyak begini, banyak orang Islam gampang ngadu dombanya, gampang. Isu mazhab angkat aja, diangkat sedikit isu mazhab, berantem. Kenapa? Karena orang Islam itu egonya tinggi. Apalagi urusan Lebaran besok nih, ya kan? Jumat atau Sabtu. Ini udah ada yang mau protes. Wah, ini datanya jangan dimanipulasi dong. Masa mau diumumin Jumat sih? Lebaran? Lah kalau kita mah enak aja, kan gitu kan? Yang dosa, yang tanggung jawab, yang mengumumkan, gitu saja sudah. Ya kan? Cuma karena masalah ego tadi, muncul ego sektoral. Oh, nggak bisa, itu tidak sesuai dengan rumusan kaidah, maka dipakai dalil. Dalil dipakai untuk memperkuat ego. Bukan ego tunduk kepada dalil. Ini yang terjadi sekarang. Ya, bocorannya menteri akan mengumumkan hari Jumat. Bocorannya begitu. Ini bocor terang, bukan bocor halus nih. Udah bolong ini kan gitu kan. Tapi ada yang bertahan, pokoknya Lebaran Sabtu. Waduh. Ya kan, nanti Islam aboge yang di Purwokerto Lebaran Minggu. Nah, udah itu, lain lagi tuh. Makanya jangan pulang hari Minggu, pasti macet di Purwokerto. Karena yang aboge itu mengumumkan di hari Minggu. Nah, ini kan masalah ego akhirnya. Kita tidak bicara tentang bagaimana umat ini tetap bersatu. Jadi kata Nabi, problem kita seperti buih di lautan. Wala yakdhifanna fi qulubikumul wah. Apa penyebabnya? Ada penyakit wahan. Nabi mengatakan umat akhir zaman, berarti saya juga punya penyakit wahan. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Ini problem umat Islam sekarang. Cintanya luar biasa kepada dunia, sehingga akhirnya seperti pernah saya sampaikan, kita ibadah ini cuma buat nyari jaminan tentang kepentingan kita. Kita ibadah ini nggak ada niat untuk mengkoneksi jiwa-jiwa kita ini dengan Allah. Tidak ada niat untuk mengkoneksi jiwa kita dengan sesama muslim. Karena yang dipikirkan dari ibadah, apa yang saya dapat dengan sholat nih? Malam Lailatul Qadar, ya Allah, bisnis saya ya Allah. Yang disebut bisnis. Ya Allah, malam Lailatul Qadar, anak saya supaya dapat jodoh. Jodoh sudah ada. Cuma karena kita punya standar terlalu tinggi, yang datang mikir akhirnya kan gitu. Ya Allah, kan gitu kan, kontrakan saya biar laku ya Allah. Ada orang mau ngontrak, cuma kita treatmentnya jelek, sehingga orang tadinya mau ngontrak nggak jadi ngontrak. Kata Allah, lah udah dikasih semuanya kok masih minta lagi. Jadi permintaan kita kebanyakan di dalam ibadah kita itu selalu minta dunia, dan dunia. Jadi ibadah itu cuma dijadikan sebagai validasi supaya kita dapat keuntungan dunia. Itu namanya hubbud dunya. Makanya kalau kita lihat di Arab itu ya, di Saudi Arabia, di Mekah terutama, orang Arab tuh kok kelihatan santai. Santai. Saya pernah ketemu penjual makanan burung dara, jual jagung buat disebar dikasih burung dara. Itu mobilnya Mercy S200. Memang ada di Gandul gitu kan, tukang jual pakan burung mobilnya Mercy. Santai itu mbah-mbah gitu kan, ada yang nih minallah katanya kan.
tawakkalna 'ala Allah sambil buang-buang begitu kan. Ya Allah, begitu waktu sholat berhenti dulu, udah taruh di mobil berangkat ke masjid. Saya tanya lagi, bah santuy amat kalau bahasa kitanya begitu kan, kok santai rezeki udah ada yang ngatur, nah mudah katanya kan gitu kan, udah ada yang ngatur, ngapain kita pusing, udah diatur, kita cuma disuruh berusaha. Emang Bapak begini aja jualan, ya kerjanya, iya saya cuma begini gitu kan. Tapi kok bisa? Ya alhamdulillah adalah saham hotel satu katanya kan. Oh pantas saya bilang gitu kan. Jadi ini namanya CEO yang menyamar. Nah, lagi rame di kalangan anak muda CEO yang menyamar. Dia sebenarnya CEO menyamar jadi tukang jual pakan burung kan gitu kan. Untuk mengajarkan bahwa yang pertama itu adalah tawakal ala Allah. Jadi semangat ibadahnya itu yang dimunculkan. Ya, kita kan udah punya proyeksi dunia luar biasa. Waduh, gimana nih? Ya kan, nanti kalau udah selesai menjabat, jabatan apa lagi nih bisa kita kejar kan gitu kan? Sehingga akhirnya orang pusing ke lobi sana, lobi sini supaya dia mempertahankan jabatan. Itu sekarang orang begitu. Wah, kalau udah nggak jadi anggota DPR gimana nih? Akhirnya dia kasak-kusuk ke teman-teman yang masih ada di komisi-komisi. Tolong dong saya bantuin supaya bisa jadi anggota badan ini, bisa jadi lembaga ini. Ya bisalah, guyur satu orang 500 kan gitu kan, 500 ribu, 500 juta, 500 juta diguyur duit 500 juta, terpilih. Alhamdulillah, ini barokah dari Allah. Pret kata malaikat, barokah apaan nyogok kan gitu kan. Barokah itu ente nggak minta jabatan, ente dikasih jabatan. Lah ini ngelobi sana sini kan gitu. Ini hubbud dunya wa karahiyatul maut, karena takut dengan kematian. Jadi ibadah kita ini belum sampai kepada upaya mengkoneksi diri kita dengan Allah, lalu kemudian mengkoneksi diri kita dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Padahal ini dua yang kita butuhkan. Koneksi kepada Allah serta koneksi dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu nanti yang bakal menjadi saksi buat kita di yaumul qiyamah. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 62 kalau tidak salah, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan itu akan berubah menjadi permusuhan di hari kiamat kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Saya datang ke sini niatnya bukan pengen ceramah, tapi pengen ketemu wajah-wajah orang soleh seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, karena nanti wajah-wajah inilah yang akan menjadi teman buat saya di yaumul qiyamah. Ya kan? Ini wajah-wajah yang nanti di hari kiamat ini, iya ya Allah saya tahu deh ya Allah. Nah, saya juga bilang, ayo itu tuh yang sholatnya paling khusyuk tuh ya Allah. Tuh yang itu tuh ya Allah. Tuh yang ngajinya paling ikhlas tuh dia tuh ya Allah. Saya kan nunjuk-nunjuknya enak. Jadi akhirnya kita saling nunjuk supaya ada yang masuk ke dalam surga. Tapi coba pertemanan karena kongko-kongko politik, pertemanan karena kongko-kongko bisnis, itu nanti akan menjadi pertemanan yang saling menjerumuskan ke dalam neraka. Ini gara-gara dia ya Allah, saya kenal cewek gara-gara dia nih ya Allah. Saya kenal perempuan jadi nakal. Ini setannya ini ya Allah, kan gitu kan. Sambil nunjuk orang, enggak ya Allah, dia aja yang mau ya Allah. Saya kan cuma cerita, orang gitu. Enggak merekomendasi, enggak cerita. Dia penasaran. Sama juga, kan gitu kan. Nanti berantem. Belum lagi nanti menyalahkan jin pendamping masing-masing. Di dalam Quran surat Qaf, jin pendamping, kita punya jin pendamping namanya Qarin. Wa qala qarinuhu ma adghaituhu. Apa kata jin pendamping kita? Saya nggak pernah ngajak dia jadi sesat ya Allah. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Tapi ini sesatnya udah kejauhan ya Allah. Nakalnya udah kebangetan ya Allah. Kalau saya kan cuma ngilik-ngilik sedikit aja ya Allah, biar dia penasaran. Dia ternyata ketagihan ya Rabb. Apa kata Allah? La takhtasimu ladayya, kata Allah. Di dalam Quran surat Qaf, la takhtasimu ladayya, jangan berdebat di depan saya, ya kan? Jangan kalian berdebat. Aku maha tahu. Aku juga tahu yang brengsek di antara kalian siapa. Allah lebih tahu. Ma yubaddalul qawlu ladayya, ya kan? Dan tidak akan berubah firman ketetapan yang sudah aku tetap
tetapkan bahwa orang yang nakal itu yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Nah, ini problem kita nih, umat sekarang ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka tazkiyatun nafas itu meminimalisir kecintaan kepada dunia. Bukan nggak boleh kaya, boleh. Ada seorang pengusaha Saudi namanya Sulaiman Ar-Rajhi, kaya, punya perusahaan penerbangan, punya hotel, punya bank. Tapi ketika sampai di puncak kekayaan dia sebagai miliuner, dia serahkan hartanya kepada anaknya. Dah, terusin usaha bapak mau gaul sama orang-orang miskin. Maka kerjanya dia tiap hari membawa bantuan sedekah. Datang ke perkampungan miskin di Mekah, datang ke perkampungan miskin di Madinah, datang ke perkampungan miskin. Dia memotivasi orang miskin supaya mau berusaha dan jangan meratapi kemiskinan. Sulaiman Ar-Rajhi, orang yang takut dengan nasib di akhirat, tapi dia pengusaha kaya. Ya kan? Jarang ini yang begini, jarang. Ya, melihat orang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tazkiyatun nafas itu diawali yang pertama apa? Kita butuh orang yang membimbing. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing para sahabat di dalam upaya membersihkan diri. Apa yang pertama harus dilakukan oleh orang yang ingin membersihkan jiwanya? Taqdimu taharatin nafsi an radha'ilil akhlaqi wa madhmumil awsafi. Pertama adalah membersihkan jiwa dari kotoran. Kotoran apa? Suudzon, buruk sangka. Jadi kalau diajarin ngaji, Bu, ya kan, husnuzon kepada guru ngajinya. Saya ngajarin ngaji ibu-ibu itu selalu ada protes. Tat, dulu guru saya ngajarin nggak kayak gini. Berarti dia sudah suuzon kepada orang yang mengajarkan. Kalau diajarin, terima dulu, dengarkan dulu, baru kemudian berdiskusi, bukan berdebat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyuqallila ila qa'i ala iqahu minal asghali bidunya. Meminimalisir ikatan dunia di dalam hatinya. Jadi niat ngaji bukan karena pengen keren, bukan. Niat ngaji artinya ingin memperbaiki diri. Saya datang untuk noto hati. Lalu kemudian apa yang ketiga? Alla yatakabbara 'alal alimi. Tidak sombong kepada orang alim. Apa ciri orang yang sombong kepada orang alim? Dia mau ngaji hanya kepada orang yang terkenal, yang lagi viral. Kalau nggak viral, no viral, no, ya kan, namanya no viral, nggak keren. Kalau nggak viral, nggak keren. Lalu kemudian apa lagi? Yang keempat, orang yang mau belajar tazkiyatun nafas itu, dia menghindari perdebatan-perdebatan yang dia tidak sanggup untuk menjangkaunya. Gak usah kita ikut-ikutan memperdebatkan hadis sahih dan tidak sahih. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya. Ya kan? Gak usah. Ini udah perdebatan masuk ke situ. Kalau kita lihat fenomena sekarang, muncul fenomena capek jadi orang soleh. Ini terjadi pada anak-anak kita, Gen Z. Gen Z itu kelahiran 97 sampai 2005, itu namanya Gen Z, Gen Z. Ciri utama Gen Z itu karena disebut Gen Z, dia tidak bisa lepas dari colokan listrik. Sama seperti Gen Z. Gen Z itu kalau nanya, ada colokan nggak? Kan gitu, coba. Sekarang punya warung nggak ada colokan listrik, sepi, coba aja. Punya warung makan, nggak banyak colokan, nggak ada yang datang, karena yang dicari colokan listrik. Itu ciri Gen Z itu gitu, dia nggak bisa lepas dari colokan listrik. Anak saya ketika saya ajak ke kampung orang tua saya di sana di Gunung Slamet, listrik mati 1 hari. Apa kata anak saya? Aduh, nggak ada kehidupan. Lah, anak bapakmu di sini dibilang nggak ada kehidupan. Wah, nggak ada listrik mati lagi, HP nggak bisa ngecas. Loh, kalau saya sudah mengalami namanya hidup tanpa listrik. Enak hidup tanpa listrik itu, enak, bener-bener enak. Main di kali, main ke sawah,
Ya kan? Ini apa-apa semua serba setrum. Coba nyetrum semua ini kan. Kalau kata Buya Dimyati, iya setan ini. Ini namanya setan. Sampai sekarang pesantren Buya Dimyati di Banten nggak mau pasang listrik. Kenapa? Iya teh setan katanya. Ketika ditanya kenapa listrik dibilang setan, itu diskotik, itu nggak mungkin dia bisa beroperasi kalau nggak ada listrik. Mana ada diskotik nggak pakai listrik katanya kan? Gara-gara listrik, santri nanti bawa radio, bawa tape recorder, bawa TV, akhirnya bukan ngapalin Quran, malah dengar Oma Irama. Kata dia begitu. Makanya beliau nggak mau pasang listrik. Sampai hari ini. Orangnya sudah meninggal, anaknya mempertahankan. Nggak usah pasang listrik. Yang betul, hidup tanpa listrik. Dan ternyata intervensi teknologi ini bisa mengubah mentalitas. Coba hidup kita satu hari tanpa HP. HP ditaruh aja di kamar gitu. Lebih tenang dibandingkan ngelihat grup WA. Isinya debat terus, apalagi grup WA RT. Isinya debat terus. Nih apa lagi nih bapak nyampah nih. Kan gitu kan. Lebih tenang Pak. Saya coba usahakan itu satu hari itu ngelihat HP 3 kali aja. Alhamdulillah lebih tenang. Lebih stabil. Baca buku lebih banyak. Nulis jadi lebih banyak. Tapi kalau orang sekarang HP udah kayak nempel sampai dipasang cincin HP itu. Ada orang HP-nya yang ada cincin supaya HP kemana-mana nggak lepas. Bahkan ke WC mau berak aja HP nggak lepas tuh. Ditaruh di sebelah tangan kiri. Akhirnya dia lupa cebok pakai tangan kiri kan gitu kan. Loh kok ada ternyata dia lupa ngelepas cincinnya itu yang ada di HP. Intervensi teknologi ini luar biasa. Apa penyakit orang sekarang itu, kata seorang penulis Amerika namanya John Harry, adalah stolen focus. Fokusnya hilang. Karena dia selalu scrolling. Tuh, dia scrolling HP. Maka sambil naik motor ngeliat HP begini. Kan gitu. Akhirnya nabrak, karena nggak fokus. Dan itu yang membuat orang jadi bodoh. Makanya IQ orang Indonesia katanya turun dari 108 ke 78. Dulu tahun 86 IQ orang Indonesia 108. Tahun 86. Anak-anak itu kalau ditanya RPUL, siapa sekjen PBB? Javier Perez de Cuellar. Dari mana? Dari Paraguay. Wow, hafal tuh Pak. Di mana ibu kota Swiss? Di Bern, kan gitu kan? Siapa presiden Uni Eropa? Oh, sebut Pak. Zaman dulu Pak, ada namanya buku HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. 3 buku, warna hijau, warna biru, sama warna pink. Betul ya Pak Arif? Terbitan 3 serangkai Solo. Masih ingat saya Pak. Anak sekarang ditanya, ya kan, di mana itu letak kota, di mana letak Kabupaten Sampang? Sampang di mana? Sawangan kali ya, kan gitu kan? Nggak ngerti Pak. Sampang itu di Madura. Kenapa? Scrolling. Maka IQ dari 108 turun 78. 78 tuh IQ-nya simpanse. 78. Dikhawatirkan turun ke 70, yaitu IQ-nya gorila. Yang ngerti cuma 3 gorila itu, makan, kawin, jaga wilayah. Ah, udah tuh kan. Itu gorila tuh. Makan, habis makan kawin, terus jaga wilayah. Nggak percaya, Bapak keragunan tuh lihat gorila. Bapak tantangin begini, ngamuk Pak gorila Pak. Ada orang Pak dilihatin langsung, apa lo lihat? Kayak gorila Pak. Karena cuma taunya makan, kawin, jaga wilayah, itu gorila Pak. Makin lama makin banyak Pak di jalan Pak. Makanya saya mohon maaf kalau bawa mobil malas lewat sini. Kenapa? Gorilanya banyak Pak. Parkir sembarangan di jalan kan gitu kan. Kesenggol marah. Lah gimana parkir kok udah ke tengah jalan gimana? Nggak sekalian aja palangin aja tuh motornya biar mobil nggak bisa lewat. Itu yang saya nggak ngerti itu. Kan kelihatan IQ orang tuh pas lagi bawa kendaraan kelihatan Pak. Ini bukan saya nanya logaritma, bukan nanya matematik. IQ orang tuh kelihatan Pak. Begitu dia bawa kendaraan, lihat Pak. Nyalip dari kanan langsung ke kiri. Set gitu kan. Pakai peci haji lagi. Kan gitu kan. Alasannya buru-buru kuliah subuh. Wah ini gorila berangkat kuliah subuh. Adab nggak ada Pak. Ya Allah. Ya kan. Jadi tidak mau berdebat untuk hal-hal yang kita nggak tahu. Maka di antara syarat yang pertama adalah adabul alim wal muta'alim. Dipahami dulu. Tazkiyatun nafas itu berangkat dari husnuzon. Kalau nggak husnuzon, susah. Maka ketika kita hadir di masjid,
maka posisikanlah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah kita semua sama. Ini yang diajarkan oleh guru saya juga, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau kalau datang ke masjid dicium tangannya nggak mau. Kenapa? Di masjid itu semuanya hamba Allah, nggak ada yang lebih mulia. Semuanya sama di depan Allah. Dia nggak mau. Tapi kalau di rumahnya dia dicium tangannya. Kenapa? Karena saya sohibul bait, saya paling tua di rumah ini. Maka dicium tangannya. Tapi kalau di majelis, enggak, semuanya sama. Jangan-jangan antum yang duluan masuk surga, saya belakangan. Itu saking tawadhu'nya. Ini berangkat dari husnudzon. Maka di antara akhlak ulama salaf itu adalah ru'yatuhum anfusahum min afsakin nas wa ru'yatu ghairahum min aslahin nas. Kalau melihat diri sendiri sebagai orang yang banyak dosa, kalau melihat orang lain sebagai orang yang paling soleh dan paling takwa. Dalam pandangan saya, bapak dan ibu itu lebih soleh daripada saya. Ini akhlak ulama salaf. Tapi kalau ngelihat diri sendiri, menilai diri sendiri, saya orang yang paling banyak dosanya. Ini tazkiyatun nafs. Sehingga akhirnya kita menjadi takut kepada Allah. Takut ibadah Ramadan nggak diterima. Takut tahun depan nggak ketemu Ramadan lagi. Maka doanya selalu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau suka memaafkan. Engkau maha pemaaf, maafkan saya ya Allah. Kalau ibadah saya gini-gini aja ya Allah, mohon maaf ya Allah. Ya kan, kalau ibadah saya itu tidak sesuai dengan apa yang engkau mau, mohon dimaafkan. Kalau ibadah saya enggak sesuai seperti yang Nabi lakukan, mohon dimaafkan ya Allah. Pasti Allah maafkan. Maka tugas kita di akhir-akhir Ramadan ini banyak muhasabah. Ya kan, banyak muhasabah. Ini diterima nggak sih ibadah Ramadan kita nih? Ya Allah, sedih, saya nggak gembira Ramadan berakhir. Kenapa? Undangan ceramah makin dikit, banyak undangan. Ya, saya nggak gembira Ramadan habis. Kenapa? Karena kesempatan amal makin sedikit. Ya Allah. Sedangkan di sini amalan sunnah saja berlipat-lipat. Bagaimana dengan amalan wajib? Doa di siang hari aja qabul, apalagi doa di malam hari. Di luar Ramadan belum tentu. Allah cuma berikan di waktu-waktu tertentu saja untuk qabulnya doa. Sedih ya Allah, ya kan? Tapi kenapa orang kok pada seneng itu jualan ketupat sambil ngerokok, enak banget. Kan gitu kan, lihat di pasar Pondok Labu itu kan sebelahnya ada ayam Bangkok sambil nganyamin ketupat. Waduh, itu gudang garam enak banget. Kemarin saya lihat, ya Allah, ini baru jam 2:30 kan gitu kan, udah maghrib apa ya kan gitu kan. Tapi saya husnuzonnya apa? Jangan-jangan rumahnya di Pandeglang, Banten kan gitu kan. Jangan-jangan rumahnya di Pandeglang, Banten. Oh, dia musafir. Udah husnuzon aja. Walaupun bertanya-tanya, kok nggak puasa kan gitu kan. Itu. Jadi kita ini bermuhasabah, ya Allah, akhir Ramadan ini, ya Allah, kita minta panjang umur. Kita ingat lagi banyak keluarga kita yang sudah nggak ada, gitu kan. Apalagi Lebaran kita nggak ketemu orang tua, yang bapak ibunya udah nggak ada. Kepikiran gitu kan, ya Allah, coba masih ada orang tua. Lain ceritanya Lebaran itu menjadi indah. Ada yang anaknya meninggal, ya Allah, coba si sulung masih ada, kan gitu kan. Itu kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Kemudian kita minta semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta yang kurang-kurang dari ibadah kita disempurnakan oleh Allah. Ya kan, wa tammim taqsirana ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima ibadah saum kami ya Allah. Terima ibadah sholat yang kami lakukan. Tolong terima ya Allah ruku yang kami lakukan. Tolong terima ya Allah sujud yang kami lakukan. Tolong terima ya Allah bacaan Quran kami yang tidak sesuai standar ini ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah ya Allah semua kekurangan dari amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih di atas yang kasih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, turunkan pertolonganmu ya Allah, agar kami dapat selalu mengingatmu dan menyebut namamu ya Allah.
agar kami dapat selalu mensyukuri semua pemberian yang Engkau berikan, agar kami ya Allah dapat beribadah dengan baik sebagaimana yang Engkau minta ya Allah. Allahumma sahil umurana, ya Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kami ya Allah, urusan ibadah kami, urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah kekhawatiran dari hati kami ya Allah tentang dunia ini, karena Engkau yang menjamin urusan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jaminan di akhirat bahwa kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni ya Allah orang tua kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami, ampuni anak-anak kami yang telah berpulang meninggalkan kami ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka ya Allah. Maafkan kami ya Allah yang belum bisa membahagiakan mereka semua ketika mereka masih ada di tengah-tengah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.